Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, avatar dewa asli terselamatkan setelah ratu memanggil Zhenwu. Kehadirannya membuat Jidongdong panik dan berniat hendak kabur. Namun formasi pembatasnya telah dirusak oleh ekor Zhenwu yang berbentuk ular piton. Sepertinya kita harus merencanakan untuk situasi yang terburuk, karena Senshi sudah memutuskan untuk bertindak. Mereka pasti tidak akan membiarkanku pergi dengan selamat. Jidongdong bergumam dan segera dengan lambaian tangannya, tirai tipis muncul di depannya. Setelah beberapa saat, beberapa komandannya pun muncul. Situasi telah berubah dan Senshi telah mengambil tindakan. Mohon bersiap untuk merespon kapan saja jika situasinya semakin buruk. Saat ini Jidongdong hanya bisa mengungsi dan melihat sosok di tirai tipis di depannya dan berkata dengan suara yang dalam. Aku menunggu perintah Tuan Muda ke-12. Para prajurit ini hanya sekedar umpan. Begitu mereka diberangkatkan, mereka bisa mendapatkan lebih banyak informasi tentang dewa asli. Namun informasi inti ini masih belum dapat diakses. Hanya dengan cara inilah kita dapat lebih memahami dewa asli dan mempersiapkan diri untuk pertempuran di masa depan. Di dalam tirai tipis, ada tampilan sesosok aneh yang menjawab perlahan, seolah-olah dia tidak terkejut dengan hal ini. Bahkan jika Taisu menyesalinya, sepertinya dia sudah siap mengorbankan sumber daya ini dengan imbalan mendapatkan lebih banyak informasi dari Senshi. Hanya dengan mengetahui kartu truf yang dimiliki Senshi, seseorang dapat bersiap untuk pertempuran sesungguhnya. Oleh karena itu, Jidongdong yang merupakan Tuan Muda ke-12 Taisu adalah satu-satunya yang memiliki jiwa di markas Taisu ini. Dia juga benar-benar memiliki kekuatan keabadian. Situasi seperti ini terlalu beresiko, tetapi pasti ada seseorang yang cukup dipercaya oleh Taisu untuk mengemban tugas besar ini. Oleh karena itu, kali ini Taisu bertindak dengan resiko yang besar. Tuan Muda ke-12, kami tidak dapat datang kali ini. Jadi kami hanya dapat menggunakan kesempatan ini untuk membuka saluran seluler untuk Tuan. Saat ini ada yang tidak beres dan silahkan berangkat lebih awal. Jika saluran seluler ditemukan, maka semuanya akan sia-sia. Suara beberapa sosok di tirai tipis keluar perlahan. Secara alami aku memahami bahwa Tuan Muda ada dalam sistem dewa dan Tuan Muda telah muncul di zaman kuno. Dan jika kali ini Tuan Muda muncul, maka keberadaan Tuan Muda akan terekspos. Jika hal itu terjadi, maka situasinya akan menjadi tidak terkendali. Bahkan jika tentara kita dapat memperoleh informasi yang akurat, namun semuanya akan gagal. Terima kasih atas dedikasi Tuan Muda Jidongdong yang tidak menunjukkan arogansi apapun, melainkan menunjukkan rasa hormat. Sosok itu berkata dengan tegas, Tuan Muda ke-12 itu bijaksana dan aku akan menunggumu kapan saja. Jidongdong mengangguk dan sosok itu menghilang dari tirai tipis. Dia membayangkan kembali gambaran situasinya. Saat ini kepala ular piton tersebut menggigit formasi pelindung sehingga persegi raksasa tidak dapat mengungsi. Adapun Senshi, mereka tidak melakukan apapun. Saat ini ada total 5 bahtera dan setiap bahtera berukuran sangat besar dengan kilau seperti baja, dan itu benar-benar berbeda dari bahtera yang pernah dilihat avatar dewa asli sebelumnya. Bahkan di alam dewa kuno, Xiaoyan belum pernah melihat bahtera seperti itu sebelumnya. Tampaknya sang ratu bukannya tidak siap, tetapi sedang bermain catur dengan Taisu. Saling menguji kemampuan di medan perang itu seperti permainan catur.
Semuanya bermain satu sama lain. Kedua belah pihak masih dalam situasi musuh terbuka dan keduanya memiliki kartu truk masing-masing. Adapun siapa yang ada di bahtera itu, pasukan Taisu juga tidak mengetahuinya. Rencana mereka adalah mencari tahu kekuatan Senshi, namun mereka tidak mengetahui bahwa kekuatan Taisu telah lama disusupi oleh Senshi. Namun alasan mengapa Taisu begitu rela mengeluarkan biaya apapun bahkan menggunakan pasukannya sebagai umpan adalah karena sangat sulit untuk mendapatkan informasi tentang pemimpin Senshi sebenarnya. Jidondong memiliki banyak akal, namun dia tidak bisa memikirkan hal seperti itu. Strategi ini sebenarnya buruk, namun Taisu telah lama berada di Senshi dan telah menjarah sumber daya di puluhan ribu bintang dan benua. Namun sekarang para dewa telah memilih untuk bertindak pada waktu yang tidak menguntungkan bagi Taisu. Jidondong terus menebak-nebak dan tidak jelas mengapa Senshi melakukan ini. Beberapa hari berlalu dengan cepat, namun Senshi tetap bergeming dan juga tidak membiarkan Taisu pergi. Saat ini kedua belah pihak sepertinya menemui jalan buntu. Bahkan Jidondong sudah tidak tahan lagi, namun masih ada 5 bahtera raksasa di luar dan juga ada dewa lain yang abadi, sehingga Jidondong tidak berani bertindak gegabah. Panglima, setelah perang kita harus mengungsi dan itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Segera seseorang datang untuk melaporkan. Kebutuhan seperti itu bukanlah hal yang belum diketahuinya, namun dia masih terus berpikir apa yang akan dilaksanakan Senshi jika dia mengungsi. Tunggu sebentar lagi, aku ingin melihat apa yang coba dilakukan oleh orang idiot seperti Senshi ini. Jidondong sepertinya sedikit enggan pergi begitu saja dan melihat ke tirai tipis. Ada sebuah bahtera kecil mendekat ke sini. Setelah kata-kata itu jatuh, Jidondong melambaikan tirai tipis di tangannya untuk memperkecil ukurannya menjadi lebih kecil lagi. Namun nyatanya, dia masih bisa melihat lautan kehampaan yang lebih luas. Jidondong mendesis dingin. Matanya menunjukkan kebingungan karena di dalam tirai tipis, dia melihat ke arah bahtera yang datang secara langsung. Dia berpikir bahwa bahtera itu tidak masuk ke area ini secara tidak sengaja karena ada bintang Arex benua di kehampaan laut barat. Selain itu, biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit meski sebagian besar sudah dievakuasi. Adapun sebagian kecilnya masih memilih untuk menjaga bintang mereka sendiri yang tidak memiliki ruang angkasa. Saat ini kemungkinan kesalahan masuk sangat rendah dan di saat yang sama avatar dewa asli yang sedang duduk bersila di atas bintang limbah logam perlahan membuka matanya, lalu membuka mulutnya. Tubuh utamaku telah tiba. Saat avatar dewa asli membuka matanya, awalnya ada segel bintang 6 di antara alisnya. Namun saat ini, segel bintang ke-7 perlahan muncul secara samar-samar. Ketika Xiaoyan dekat dengan avatar dewa asli, maka resiko menggunakan darah dewa untuk menerobos akan lebih minimal. Dengan terobosan ini, maka poin dari avatar dewa asli bertambah 1 poin saat ini. Sementara itu di atas bahtera, ada 2 sosok berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Mereka adalah Ratu dan Xiaoyan. Sementara itu Jidondong memandangi tirai tipis itu. Meskipun itu adalah bahtera kecil, namun titik cahaya di dalamnya sangat bersinar. Ternyata Senshi telah menunggu seseorang. Siapa sebenarnya yang ada di bahtera itu? Jidondong sedikit menyipitkan matanya, terutama untuk mengumpulkan informasi, jadi dia tidak pernah berlari. Tidak sopan datang ke rumah seseorang dan bersembunyi sepanjang waktu. Masalahnya sudah sampai di sini. Ayo keluar dan bertemu. Sebuah suara berteriak dengan suara yang dalam memancarkan keagungan yang tak ada habisnya. Tetapi bukan ratu yang berbicara, melainkan sosok Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan memancarkan aura yang kuat, sehingga kepala ular piton berfluktuasi dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia langsung menarik diri kembali dari formasi pelindung dan berlabuh di samping bahtera, seolah-olah
ingin menyambut kedatangan Xiaoyan. Melihat ekspresi Zhenwu, Xiaoyan terbatuk 2 kali sambil memandang ke arah ratu. Kemudian ratu memandang Xiaoyan dengan tegas dan mengangguk dengan serius. Saat berikutnya, Xiaoyan menginjak kepala ular piton raksasa Zhenwu dan dia langsung membawa Xiaoyan. Mungkinkah kamu bahkan tidak punya nyali untuk berbicara? Bukankah kamu baru saja melakukan pertarungan yang menyenangkan? Tetapi mengapa sekarang kamu menyerah? Suara Xiaoyan keluar lagi dan sesaat kemudian dia melihat sesosok tubuh menyapu keluar dari raksasa persegi. Tanpa diduga, Sensi sangat lemah. Dalam menghadapi invasi, kalian malah ingin bernegosiasi dengan musuh. Bukankah kalian seharusnya menunjukkan kekuatan? Sosok yang muncul adalah Ji Dongdong dan dia datang ke depan Xiaoyan sepenuhnya tanpa armor. Formasi perlindungan visi dewa palsu ada di antara mereka, sehingga Ji Dongdong cukup percaya diri saat ini. Jika dia merusak formasi, dia akan punya waktu untuk pergi. Ji Dongdong sangat percaya diri pada formasi visi dewa palsu dan dia tidak mengira pria di depannya bisa menembus formasi serumit apapun. Benar saja, kamu adalah salah satu dari 12 tuan muda Taisu. Sangat jarang orang dapat menjalani hidup seperti ini dan bersama dengan sekelompok tubuh tanpa jiwa. Jika kamu melakukan petualangan seperti ini, apakah kamu tidak takut mati di sini? Xiaoyan juga menatap Ji Dongdong dengan tatapan merendahkan, seolah-olah kekuatannya 1 poin lebih kuat dari Ji Dongdong. Kamu harus bekerja keras untuk menerobos formasi ini dan belum pasti siapa yang akan mati. Ji Dongdong segera menatap Xiaoyan dan mencibirnya. Dia juga mengabaikan kemampuannya dalam hal formasi dan tentu saja hal ini karena Ji Dongdong tidak mendapatkan informasi tentang Goyan, si ahli formasi yang selalu berada di sisi Xiaoyan. Kamu mengatakan bahwa formasi ini sangat kuat dan merupakan formasi pelindung nomor 1 di dunia, serta tidak ada yang bisa mematahkan formasi ini. Xiaoyan bertanya dengan serius, suaranya sangat keras, seolah-olah dia sengaja berbicara dengan seseorang, dan tentu saja dia bermaksud membangkitkan kesombongan Goyan. Dalam hal teknik pembatasan di antara 9 alam, Taisuku adalah calon eksistensi terkuat. Lalu bagaimana jika kukatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menghancurkan formasiku? Ji Dongdong melipat tangan di depan dada dan penuh aura kesombongan. Sudah saatnya Goyan memberinya pelajaran. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya, lalu menepuk kepala Goyan yang masih tertidur di lengan jubah bajunya. Yang terakhir terhuyung-huyung, tubuhnya seukuran telapak tangan dengan bola mata yang besar. Dan itu terlihat sangat aneh. Kemudian Xiaoyan langsung memprovokasinya. Sejauh ini Tuan Gou telah melihat sebagian besar pembatasan yang kuat. Tetapi aku ingin melihat penekanan seperti apa yang begitu tak terkalahkan di dunia ini. Terlihat ada cahaya biru yang memancar dari mata besar Goyan. Tetapi jika dibandingkan dengan persegi raksasa Taisu, maka cahaya biru ini tampak tidak berarti. Kamu sungguh aneh. Walaupun hanya seorang badut, setidaknya carilah ayam yang lebih bisa diandalkan. Ji Dongdong mencibir dan tidak peduli dengan tindakan Goyan. Sesaat kemudian, tubuh kecil Goyan tiba-tiba menggembung seperti bola hingga ratusan meter. Saat ini senyuman di wajah Ji Dongdong langsung membeku. Tentu saja yang mengubah wajah Ji Dongdong adalah keterkejutannya saat melihat seluruh formasi perlindungan visi dewa palsu perlahan-lahan hancur. Siap, bola mata biru besar apa itu? Ekspresi bangga Ji Dongdong sebelumnya langsung berubah menjadi kecemasan, dan itu terlihat jelas di wajahnya. Sosok Xiaoyan segera melihat momen yang tepat dan dengan gerakan tubuhnya, dia menghantam pertahanannya dengan keras. Dengan suara teredam, riak muncul di formasi perlindungan visi dewa palsu.
Goyan berhasil membuat kerusakan pada formasi ini dan memberitahu Taisu bahwa formasi itu bukan pertama kalinya ditemuinya. Tuanku, aku tidak berani menyebut diriku orang nomor 1 di dunia. Xiaoyan mengangguk setuju dan menstimulasi Goyan. Meskipun formasi ini dianggap sangat kuat, namun bukanlah yang terbaik. Ini susunan pelindung visi dewa. Tidak peduli bagaimana Taisu mempertahankannya, karena mata susunannya telah rusak, maka dia tidak akan dapat mencegah dan menghindari keruntuhannya. Formasi ini membuat Tuan Go merasa familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya dan bergumam sendirian. Kamu baru saja menyiksa avatarku, dan sekarang kamu harus mengembalikannya. Pada saat Xiaoyan akan meninju ke arah Jidondong, avatar dewa asli tiba-tiba datang dari kejauhan, dan di bawah tatapan Jidondong, kedua sosok itu bergabung menjadi satu. Klan dewa asli ini adalah avatarmu. Jidondong berkata dengan heran. Dia sepertinya tidak menyangka bahwa suatu hari dewa asli akan menjadi avatar orang lain. Konon klan dewa asli dilindungi oleh jiwa nenek moyangnya dan sulit untuk dikuasai. Kalaupun diambil, maka itu akan mendapat reaksi balik darinya. Oleh karena itu, semua para dewa asli mati dengan cara yang sombong dan sangat mustahil menjadi avatar. Jejak pada alis Xiaoyan berkedip-kedip, dan ketika Jidondong melihat jejak ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut lagi. Itu seperti ligamen dengan tanda 7 garis dewa asli. Namun kekuatan asli Xiaoyan tidak sebanding dengan kekuatannya. Dia tidak tahu persis apakah kerusakan formasi pelindung visi dewa palsu dipaksa oleh Goyan atau pukulan telak Xiaoyan. Formasi yang sangat dibanggakan Taisu akhirnya runtuh. Jidondong berdiri tanpa ragu sedikit pun dan segera ingin pergi memasuki persegi raksasa Taisu. Setelah mengalahkan seseorang, aku baru akan pergi. Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam, dan separuh kalimatnya meledak di kedua telinga Jidondong. Saat ini, sosok Xiaoyan muncul di belakang Jidondong, dan hampir seketika guntur seperti sutra berada di bawah kakinya, dan dia berjalan menggunakan guntur ekstrim tersebut. Meskipun belum ada yang mengajarinya, namun tidak sulit bagi Xiaoyan untuk mempelajarinya setelah melihatnya. Pukulan Xiaoyan mengenai Jidondong yang menembak mundur ke belakang, dan segera terdengar suara teredam. Jidondong terhuyung-huyung dan terlempar ke samping yang membuat Jidondong sadar ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun dia sudah berlari dengan kecepatan penuh dan menarik diri untuk pergi tanpa berpikir untuk melawan, namun dia masih dapat dikejar oleh Xiaoyan. Walaupun kamu adalah tuan muda ke-12 Taisu, namun dengan apa yang kamu lakukan selama ini, maka hari ini kamu harus meninggalkan hidupmu di sini. Suara Xiaoyan terdengar lagi di telinga Jidondong saat sebelumnya Jidondong sudah mengenakan armor dan menutup kepalanya, sehingga dia berpikir bahwa tidak akan ada celah. Tetapi dia masih terlempar mundur, dan saat ingin melarikan diri, dirinya sepertinya menjadi terlalu lemah. Xiaoyan mendengus dingin, langkah kakinya menggelegar, dan kilat menyambar bintang-bintang di sekitarnya. Serangannya sangat cepat. Jika Jidondong tidak melawan, maka dia tidak akan bisa mundur sama sekali. Xiaoyan menghentikan tindakannya, dan arahannya adalah tidak membiarkannya memasuki bahtera persegi. Begitu dia memasukinya, maka akan sulit untuk menangkapnya. Bukankah kamu ingin menjebakku di sini? Kalau begitu, aku akan menjebakmu dengan tekanan lautan yang gelap dan berat. Tekanan 1 juta bukanlah sesuatu yang dapat kamu tahan. Jidondong berteriak dan kekuatan besar langsung menyelimuti Xiaoyan. Tetapi sosok Xiaoyan bahkan tidak berhenti, seolah-olah itu tidak memberikan efek apapun terhadapnya. Pukulan Xiaoyan menyelimuti Jidondong lagi seperti pancuran, dan Jidondong tidak punya pilihan selain menahan serangan Xiaoyan yang teredam. Segera terdengar suara bergema, dan terlihat keduanya bertarung di kehampaan. Sementara itu, Xiaoyan tidak kehilangan setetes sari darah dari Yang Mulia.
Seharusnya itu cukup untuk membunuh Tuan Muda ke-12. Namun setelah pertempuran ini, hal itu akan menghabiskan banyak ki dan darahnya. Baginya terobosan adalah anugerah dan kegagalan adalah kesulitan. Sang ratu bergumam ketika dia melihat keduanya bertarung sengit di kejauhan. Alasan mengapa Xiaoyan mampu melawan Dewa Abadi Jidongdong adalah karena dia menelan setetes esensi darah yang mulia, sehingga kekuatannya meningkat. Saat ini dia merasakan menjadi yang mulia yang memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya. Tubuh Jidongdong ditembak mundur ke belakang, dan di antara tinjunya mengeluarkan serangkaian suara. Sial, bagaimana orang ini bisa sekuat itu? Jidongdong mengumpat diam-diam dan tentu saja dia tidak menggunakan kekuatannya sekarang karena dia tidak ingin melawan Xiaoyan. Namun itu tentu saja hanya akan berdampak buruk baginya. Jika kamu ingin mengalahkanku, kamu tidak bisa melakukan hanya dengan kekuatanmu saja. Jika tekanan 1 juta tidak ada gunanya, maka aku tidak percaya tekanan puluhan juta masih tidak bisa menekanmu. Jidongdong mendengus dingin dan segera tekanan tak terlihat menyelimuti seluruh area yang dicakup oleh Dewa Taisu. Bahkan Xiaoyan yang telah menelan darah yang mulia saat ini masih merasakan tubuhnya tenggelam. Dan cerita pun berakhir sampai ketemu di part selanjutnya.